好sayang. 大梦初醒，正想活动活动身子，雕虫小技。扶摇降魔。好一个人族元帅，抱着我小瞧。风中白流，给我。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Walaupun Chuyun dan yang lainnya berhasil mengalahkan beberapa pasukan iblis, tapi masih ada beberapa ribu pasukan iblis yang masih tersisa. Melihat pasukan dari umat manusia yang berhasil menahan mereka semua, membuat Yeling merasa sangat senang. Dia tidak menyangka rencana Chuyun akan berjalan sangat lancar seperti ini. Tapi Chuyun menyuruhnya untuk tidak cepat tenggelam di dalam kesenangan karena mereka masih harus melihat rencana ras iblis ke depannya. Menurut Chuyun, ras iblis tidak akan mundur dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, kabut hitam menyelimuti lokasi pertarungan mereka semua. Para iblis akhirnya menyadari kalau semua ini adalah bala bantuan dari kubu mereka. Di sisi lain, tepatnya di persembunyian para ras iblis, mereka semua sedang menggunakan pagoda Linglong untuk mengaktifkan kekuatan kekacauan kuno. Pagoda Linglong itu pun digunakan oleh seorang iblis yang merupakan bawahan dari Kaisar Supreme Yinghuo. Berkat kekuatan dari pagoda Linglong, formasi milik Chuyun dan Yeling sebelumnya berhasil dinonaktifkan. Hal ini membuat para pasukan umat manusia kembali tidak bersemangat. Bahkan para pasukan dari ras iblis bisa diperkuat oleh pagoda Linglong. Melihat semua kejadian itu, Guman menyadari kalau kekuatan dan teknik yang berasal dari pagoda Linglong berasal dari Kaisar Supreme Laba-Laba Jahat atau Kaisar Supreme Kozu. Chuyun yang mendengarnya menjadi cukup tertarik. Yang mana pada beberapa tahun yang lalu, dirinya pernah mendengar kalau Kaisar Supreme Yinghuo bersama salah satu Kaisar Supreme Iblis lainnya bekerja sama untuk menempa sebuah senjata. Chuyun tidak menyangka kalau senjata itu adalah pagoda Linglong yang mereka gunakan saat ini. Tapi sayangnya, Kaisar Supreme Kozu yang ikut menempa senjata itu saat ini sudah mati dan orang yang membunuhnya adalah Chuyun sendiri. Chuyun pun meragukan kegunaan pagoda Linglong itu. Tapi iblis rusa yang membawa pagoda Linglong meyakinkan Chuyun kalau dengan hanya menggunakan pagoda ini, mereka bisa dengan mudah mengalahkan Chuyun. Chuyun pun mau tidak mau harus menghancurkan pagoda itu. Namun sayangnya, kekuatannya tidak bisa menghancurkan pagoda Linglong dengan mudah. Melihat situasi yang cukup menarik itu, Chuyun pun tanpa pikir panjang langsung mengirimkan burung kertas kepada Yafu dan juga Yasin. Siapa? 有点意思。多年前。 差不多也该到时候了。 Sedangkan di sisi mereka berdua, sebelum burung kertas itu tiba, Lanlan yang sedang tidak sadarkan diri tiba-tiba merasakan sesuatu. Yang mana di dalam kesadarannya, dia masih terjebak di sarang Kaisar Supreme Kozu. Lanlan awalnya terkejut dengan mengapa dia ada di sini. Tapi tak lama kemudian terdengar suara dari Kaisar Supreme Kozu. Dia menjelaskan kalau Lanlan menyerap sisa-sisa jiwa Kaisar Supreme Kozu sebelum dirinya benar-benar mati. Hal ini membuat Lanlan berhasil menerobos ke ranah Martial Emperor. Tapi sayangnya, tubuh Lanlan tidak siap dengan kekuatan besar. Hal itulah yang membuat Lanlan belum sadar sampai saat ini. Bahkan satu hal yang sangat membuat Kaisar Supreme Kozu kesal adalah jiwanya yang masih terjebak di tempat ini. Lanlan sama sekali tidak peduli karena masalah itu berawal dari Kaisar Supreme Kozu. Awalnya, Lanlan ingin pergi dari sini karena dia yakin Chuyun sedang dalam bahaya. Tapi Kaisar Supreme Kozu meragukan hal itu. Dia bahkan mengetahui kalau Lanlan tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Di sana, Kaisar Supreme Kozu mempermainkan kesadaran Lanlan dengan berubah menjadi neneknya. Dia bahkan terus-menerus merendahkan Lanlan dengan mengatakan kalau Lanlan hanyalah bencana bagi semua orang. Apalagi Lanlan memiliki jiwa bela diri teratai hijau yang bisa menghancurkan apapun yang dirinya sentuh. Kaisar Supreme Kozu meremehkan Lanlan dan juga menyuruh Lanlan membuang mimpinya jauh-jauh untuk hidup di dunia ini. Lanlan yang kesal awalnya berniat untuk memberontak. Tapi Kaisar Supreme Kozu akhirnya memunculkan dirinya.
Dia menyerang kesadaran Lanlan dan menjelaskan kalau dari kehidupan sebelumnya, Lanlan dan Chuyun tidak akan pernah bersatu. Lanlan yang kebingungan merasa sedikit terkejut dengan perkataan itu. Tapi di sana, dia tiba-tiba kembali mengingat ingatan di masa lalu. Yang mana di kehidupannya sebelumnya, Lanlan merupakan Luolan yang merupakan bocah yang selalu menyelamatkan Chuyun. Setelah mengingat semua itu, Lanlan menjadi semakin ingin keluar dari tempat ini. Kaisar Supreme Kozo hanya menjelaskan betapa bodohnya Lanlan itu. Yang mana di kehidupan sebelumnya, dia memberikan setengah jiwanya kepada Chuyun untuk menyelamatkan Chuyun dan merugikan dirinya sendiri. Sedangkan di kehidupannya kali ini, dia lagi dan lagi mencoba menyelamatkan Chuyun sampai-sampai berakhir di dalam situasi yang menyulitkan. Mendengar dirinya yang terus-menerus direndahkan oleh Kaisar Supreme Kozo membuat Lanlan menjadi semakin kesal. Dia pun mengeluarkan kekuatan dari teknik teratai hijau miliknya untuk keluar dari tempat itu. Kaisar Supreme Kozo tentu saja tidak ingin membiarkan Lanlan pergi karena dia ingin mengendalikan tubuh Lanlan. Tapi sayangnya, Lanlan lebih memikirkan Chuyun setelah mengetahui kebenaran tadi. Dia juga menjelaskan kepada Kaisar Supreme Kozo kalau pada kehidupan sebelumnya maupun saat ini, dirinya sama sekali tidak pernah menyesal menyelamatkan Chuyun dengan cara apapun. Kaisar Supreme Kozo mencoba menyuruh Lanlan melupakan semua yang terjadi di dunia ini. Tapi sayangnya Lanlan tetap menolak karena Chuyun adalah orang yang sudah mengenalkan dirinya kepada dunia yang sangat indah ini. Dengan kekuatan penuhnya, Lanlan pun menyingkirkan jiwa Kaisar Supreme Kozo dan mendapatkan kekuatan Martial Emperor sepenuhnya. 你忘了吗？怎么，想起来了吗？楚雨，那又如何？前世到为了楚行云，你还要继续当那个同样无悔。说要不是楚行云，我怎么会知道去当一个灾星值得吗？就是要将挡在同伴路上的一切统统冲个干净。 Setelah kejadian itu, Lanlan kembali bangun dan langsung pergi menuju medan perang. Di sana, semua orang masih kebingungan dengan bagaimana cara mereka menahan para iblis. Tapi melihat kehadiran Lanlan, Yafu, dan juga Yasin, mereka semua sedikit kebingungan karena ada warga sipil di sini. Namun mereka sedikit terkejut melihat kekuatan Lanlan di ranah Martial Emperor. Chuyun yang melihat mereka akhirnya menyambut mereka bertiga. Tapi di sisi Lanlan, dia tidak ingin menunggu lebih lama. Dia tanpa basa-basi menggunakan teratai hijau miliknya untuk melenyapkan para iblis. 大梦初醒，正想活动活动身。 Setelah melakukan tugasnya, Lanlan memberikan sebuah teratai hijau kepada Chuyun dan langsung memberikan Chuyun beberapa kekuatan untuk mengalahkan pagoda Linglong. Iblis rusa yang melihatnya tidak takut dengan Chuyun. Dia pun mencoba melawan Chuyun dengan menggunakan pagoda Linglong miliknya. Dengan mudah, Chuyun berhasil mengalahkan si iblis rusa. 林大哥，我来助你一臂之力。 明凤凰斩！ Dengan kekuatan yang sudah diperkuat oleh Lanlan dan ditambah dengan teknik pedang Nanming, Chuyun berhasil menyingkirkan mereka yang mengganggunya. Para pasukan iblis yang melihat iblis rusa itu berhasil dikalahkan, pada akhirnya berniat untuk kabur melarikan diri. Guman yang melihat mereka lari menyuruh para pasukannya untuk maju dan jangan membiarkan mereka kabur. Sedangkan di sisi Chuyun, pagoda Linglong yang akan dirinya ambil tiba-tiba direbut dengan paksa oleh Kaisar Supreme Yinghuo dengan tekniknya. Dia berniat menyimpan pagoda Linglong sendirian tanpa campur tangan orang lain. Melihat Kaisar Supreme Yinghuo yang memalingkan pandangannya, membuat keempat guru besar umat manusia sedikit meremehkannya. Dongfang Tiansu bahkan sangat yakin kalau Kaisar Supreme Yinghuo akan dikalahkan di sini. Tapi Kaisar Yinghuo tidak yakin dengan hal itu. Dengan pagoda Linglong yang ada di tangannya ini, dirinya tentu saja bisa menahan mereka berempat dengan mudah. Di sana Kaisar Supreme Yinghuo akhirnya menggunakan pagoda Linglong. Hal ini membuat para pasukan iblis kembali bersemangat dan menyerang balik umat manusia. Sedangkan di markas Chuyun, Bai Bing sepakat untuk menyingkirkan pagoda Linglong terlebih dahulu. Jika mereka tidak menyingkirkannya, maka ras iblis akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Kemungkinan umat manusia akan kalah jika terus-menerus seperti itu. Walaupun Lanlan bisa membantu mereka, tapi semua itu akan berakhir jika Lanlan kehabisan tenaganya. Di sana Chuyun membenarkan hal itu.
Dia mau tidak mau harus menyelesaikan urusannya dengan Pagoda Linglong terlebih dahulu. Chun kemudian memberikan Bai Bing tugas untuk memimpin pasukan terlebih dahulu. Sementara dirinya berniat melakukan sesuatu terlebih dahulu. Di sisi lain, terdapat sebuah konvoi iblis yang akan menuju markas mereka. Di sana, pemimpin konvoi itu adalah si iblis domba. Di sana dia menyuruh para bawahannya untuk berhati-hati karena mereka membawa banyak harta yang harus diserahkan kepada para pasukan mereka. Iblis domba berniat melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan kepercayaan dari ras iblis. Dia mungkin bisa mendapatkan jabatan dari perbuatannya ini. Ditambah lagi, saat ini Kaisar Supreme Huijin sudah mati, dan dia bisa saja mendapatkan keuntungan dari semua yang dirinya lakukan. Singkat cerita, mereka tiba di markas ras iblis. Di sana, penjaga yang berjaga berniat memeriksa kereta mereka. Iblis domba dengan percaya diri membiarkan mereka melakukannya. Tapi sebelum itu, dia berniat untuk masuk ke dalam kereta. Tapi dengan mengejutkan, Chun ada di dalam kereta. Si iblis domba sangat terkejut melihat Chun di sana. Awalnya si domba tidak mengenali Chun. Tapi dengan sedikit paksaan, akhirnya si domba kembali mengenali teman lamanya dan perjanjian yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Di sana mau tidak mau, si iblis domba harus menyembunyikan keberadaan Chun. Dia kemudian mendekati si penjaga iblis dan membayar mereka dengan beberapa batu roh. Namun sayangnya dari kejauhan ada sosok iblis yang memergoki mereka. Iblis itu adalah si iblis tikus dari kota Guisui. Melihat teman satu kampungnya itu, iblis domba saling menyapa satu sama lain. Tapi sayangnya, sapaan mereka terlihat tidak cukup baik. Awalnya, iblis tikus berniat mengambil alih harta itu. Tapi iblis domba mencoba melarangnya untuk masuk karena harta ini adalah untuk digunakan di garis depan ras iblis. Si iblis tikus menjelaskan kalau dirinya hanya melakukan tugasnya untuk memeriksa agar kualitas dari harta yang dikirim bukanlah kualitas rendahan. Iblis tikus kemudian memasuki kereta itu. Tapi dengan mengejutkan, Chun sudah tidak ada di dalam kereta. Iblis tikus yang penasaran dengan isi kotak harta di dalam sana berniat membuka salah satu kotak. Di sana dia cukup terkejut karena pedang yang ada di dalam kotak itu pernah dirinya lihat. Dan tak lama kemudian, Chun muncul dari belakangnya. Melihat hal itu, dirinya sangat terkejut. Chun kemudian menyudutkan si iblis tikus. Jika dirinya berteriak, maka Chun hanya perlu membunuhnya dan kabur dari tempat itu. Lagi pula, semua itu bukanlah hal yang sulit bagi dirinya. Chun kemudian menyuruh si tikus untuk membiarkannya masuk terlebih dahulu. Si tikus pun tidak bisa berkata banyak. Dia pun mendengarkan Chun dan membiarkan kereta itu memasuki markas mereka. Sesampainya di dalam, Chun pun keluar dari kereta. Dia kemudian menduga kalau iblis-iblis di sini akan sangat mengganggunya. Mereka pasti akan menyerang Chuyun jika Chuyun langsung mencari iblis yang menggerakkan Pagoda Linglong. Dengan mengandalkan pedangnya, Chuyun membunuh semua iblis yang ada di markas ras iblis ini. Singkat cerita, Chuyun tiba di tempat para iblis menggerakkan dan juga memperkuat Pagoda Linglong menggunakan batu spiritual mereka. Di sana Bai Libatian adalah orang yang menjaga tempat itu. Dia tidak menyangka kalau orang penting dari umat manusia akan datang langsung ke tempat ini. Awalnya, Chuyun mengira orang itu adalah Bai Libatian. Tapi sayangnya, dia langsung menyadari kalau orang itu adalah Kaisar Supreme Ying Huo dan bukan Bai Libatian. Kaisar Supreme Ying Huo yang ada di dalam tubuh Bai Libatian membenarkan hal itu. Yang mana dirinya menggunakan salah satu inkarnasinya untuk mengendalikan tubuh Bai Libatian. Dengan cara inilah dirinya bisa menggunakan kekuatan Bai Libatian dengan leluasa. Di sana, Bai Libatian berniat membunuh Chuyun. Dengan seperti itu, mereka akan bisa memenangkan perang dengan sangat mudah. Chuyun sama sekali tidak peduli. Dia meminta Bai Libatian yang dikendalikan oleh Kaisar Supreme Ying Huo untuk bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Serangan mereka berdua membuat orang-orang yang ada di medan perang sempat terkejut. Mereka tidak menyangka ada kekuatan sebesar itu di belakang mereka semua. Para iblis yang ada di sana juga menyadari kalau ada orang yang menyusup. Dia pun berniat kembali ke markas untuk membantu semua iblis di sana. Tapi di sisi Bai Libatian, dia menjelaskan kepada Chuyun kalau kekuatan Bai Libatian saat ini 50% lebih kuat dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Hal ini disebabkan karena Ying Huo menggerakkan tubuhnya. Dengan kekuatan itu, dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan Chuyun. Chuyun sama sekali tidak takut. Dia mengetahui kalau pengendalian pedang milik Bai Libatian masih rendah. Tentu saja dia tidak akan bisa menang dengan mudah. Salah satu iblis yang ada di sana menjelaskan kepada Chuyun kalau Chuyun akan kalah karena sebentar lagi bala bantuan akan muncul. Di saat yang bersamaan juga, Chuyun tidak akan mungkin bisa melarikan diri. Chuyun yang mendengarkannya menjelaskan kalau dia tidak akan pergi. Dan dia juga meyakinkan kepada mereka semua kalau tidak akan ada bala bantuan yang akan datang. Iblis sebelumnya yang memutuskan untuk kembali ke markasnya menjadi sangat terkejut karena tidak ada satu iblis pun yang masih tersisa.
Bali Batian yang sangat kesal memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Melihat Bali Batian yang dikendalikan oleh Kaisar Supreme Ming Huo sangat bersemangat, membuat Chiyun tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia pun berniat bertarung bersama dengan Bali Batian. 不要降祸！霸天的一切都是我。这防护罩非递增不可，别白费力气。好，反了！雷神，给我！ Pada akhirnya, Chiyun berhasil menyingkirkan sekaligus memenangkan pertarungan itu. Iblis-iblis yang tadinya menggerakkan pagoda Linglong juga berhasil dilenyapkan oleh Chiyun. Di sisi Kaisar Supreme Ming Huo, dia cukup terkejut karena Chiyun berhasil menghancurkan pagoda Linglong sekaligus mengacak-acak markas belakang ras iblis.